Berawal dari sebuah mimpi yang Allah hadirkan jodoh untuk Nabi, gadis belia pendamping hidupnya setelah Sauda. Usia belia mendampingi Nabi yang sangat mencintai dirinya, lalu berkembang bunga kasih sayang pada Rasulullah. Aisyah, betapa sucinya cintamu, hingga wahyu turun saat Nabi bersamamu. Kau istri soleha, ibu dari kaum muslimin. Aisyah, hatimu penuh dengan kasih sayang. Kau pandai menunggang unta dan memegang pedang. Penghafal hadis, kecerdasanmu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di rumah adik-adik semuanya. Kak Dadang akan menemui adik-adik semua dengan judul dongeng kali ini, Si Lancang, yang ditulis oleh Sabrul El Sunardi, penerbit Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adicipta Karya Nusa. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri bernama Kampar. Ayah Si Lancang sudah lama meninggal dunia. Emak Si Lancang bekerja menggarap ladang orang lain, sedangkan Si Lancang mengembala ternak milik tetangganya. Suatu hari Si Lancang meminta izin kepada emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. Dia ingin bekerja dan mengumpulkan uang agar kelak menjadi orang kaya. Walaupun sedih, akhirnya emak Si Lancang mengizinkan anaknya pergi merantau. Baiklah nak, Lancang, kau boleh merantau, tapi jangan lupa emakmu. Jika nanti kau sudah menjadi orang kaya, segeralah pulang. Jangan khawatir, Mak. Lancang tidak akan melupakan Mak, jawab Si Lancang. Keesokan harinya Si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, akhirnya Si Lancang menjadi pedagang kaya. Ia mempunyai berpuluh-puluh kapal dengan ratusan anak buah. Istri-istrinya pun cantik-cantik dan semua berasal dari keluarga yang kaya pula. Sementara itu, nun jauh di kampung halamannya, emak Si Lancang hidup miskin seorang diri. Suatu hari Si Lancang berkata kepada istri-istrinya bahwa ia akan mengajak mereka berlayar ke Andalas. Istri-istrinya sangat senang. Mereka selalu meminta segala macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal Si Lancang. Si Lancang mengabulkan permintaan istri-istrinya tersebut. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal Si Lancang berpesta pora. Mereka bermain musik, bernyanyi, dan menari di sepanjang pelayaran. Hingga akhirnya kapal Si Lancang yang sangat megah mendarat di Sungai Kampar, kampung halaman Si Lancang. "Hai, kita sudah sampai!" teriak anak buah kapal. Penduduk sekitar Sungai Kampar berdatangan melihat kapal megah Si Lancang. Rupanya sebagian dari mereka masih mengenal wajah Si Lancang. Wah, Si Lancang rupanya dia sudah menjadi orang kaya, kata guru mengaji Si Lancang. Megah sekali kapalnya. Syukurlah kalau dia masih ingat kampung halamannya, kata teman Si Lancang waktu kecil.
Dia lalu memberitahu kedatangan si lancang kepada emak si lancang yang sedang terbaring sakit di gubuknya. Betapa senangnya hati mak lancang saat mendengar kabar anaknya datang. Oh, akhirnya si lancang pulang juga, serunya dengan gembira. Dia bergegas bangkit dari tidurnya, tak peduli meski sedang sakit. Dengan pakaian yang sudah compang-camping, emak si lancang berjalan tertatih-tatih untuk menyambut kedatangan anaknya di pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, emak si lancang hampir tidak percaya melihat kemegahan kapal anaknya. Dia tidak sabar lagi ingin berjumpa dengan anak satu-satunya itu. Saat hendak naik ke kapal, anak buah si lancang menghalanginya. "Perempuan jelek, jangan coba-coba naik ke kapal ini. Pergi dari sini," usir seorang anak buah kapal si lancang. "Tapi aku adalah emak si lancang," jelas emak si lancang. Tiba-tiba si lancang muncul berkata, "Bohong, dia bukan emakku, usir dari kapalku," teriak si lancang yang berdiri di samping istri-istrinya. Rupanya dia malu jika istri-istrinya mengetahui bahwa wanita tua dan miskin itu adalah emaknya. "Oh lancang, anakku, emak sangat merindukanmu nak," rintih emak si lancang. "Usir perempuan gila ini dari kapalku," teriak si lancang. Anak buah si lancang mengusir emak si lancang dengan kasar. Dia didorong hingga terjerembab. Dengan hati yang sangat sedih, emak si lancang pulang ke gubuknya. Di sepanjang jalan dia menangis. Dia tidak menyangka anaknya akan tega berbuat seperti itu kepadanya. Sesampainya di rumah, emak si lancang mengambil lesung dan nyiru pusaka. Dia memutar-mutar lesung itu dan mengipas-ngipasnya dengan niru sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, si lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku. Namun setelah menjadi orang kaya, dia tidak mengaku diriku sebagai emaknya. Ya Allah, tunjukkan padanya kebesaranmu." Tiba-tiba hujan turun sangat lebat. Petir menggelegar menyambar kapal si lancang. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal si lancang hingga hancur berkeping-keping. Semua orang di atas kapal itu berteriak kebingungan. Sementara penduduk kampung berlarian menjauhi sungai. "Emak, si lancang anakmu pulang. Maafkan aku, Mak," terdengar sayup-sayup teriakan si lancang di tengah topan dan badai. Akhirnya si lancang tenggelam bersama kapalnya yang megah. Barang-barang yang ada di dalam kapal si lancang berhamburan dihempas badai. Kain sutra yang dibawa si lancang dalam kapal melayang-layang. Kain itu lalu berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri. Sebuah gong terlempar dan jatuh di dekat gubuk emak si lancang di air tiri menjadi sungai Ogong di Kampar kanan. Sebuah tembikar pecah dan melayang menjadi Pasubilah yang terletak berdekatan dengan danau si lancang. Di danau itulah tiang bendera kapal si lancang tegak tersisa. Bila sesekali waktu tiang bendera itu tampak muncul ke permukaan danau, maka petanda akan terjadi banjir besar di sungai Kampar. Banjir itulah air mata si lancang yang menyesali perbuatannya yang durhaka kepada emaknya. Demikian cerita si lancang ini. Buat adik-adik masih tetap setia di rumah, belajar di rumah,
dan makanan yang bergizi. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.